Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107,7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JIC dan juga Bunda Fatia yang sudah hadir di studio Radio JIC. Alhamdulillahirrabbilalamin Mitra, Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berjumpa kembali melalui siaran live Facebook Radio JIC ataupun melalui gelombang 107,7 FM Radio Jakarta Islamic Center dalam program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia. Alhamdulillah Mitra, Allah memberikan kembali kepada kita kesehatan. Mudah-mudahan kita dapat menjaga diri kita juga di tengah wabah pandemi yang angkanya semakin tinggi. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kekuatan, kesehatan, dan selalu dijaga staminanya Mitra JC dengan kalau ada sinar matahari kita bisa berjemur dengan vitamin D-nya. Tapi karena matahari hari ini sepertinya langitnya berawan, tapi kita bisa coba mungkin esok hari. Dan jangan lupa juga untuk selalu konsumsi vitamin C, buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga protein yang cukup untuk kebutuhan asupan gizi bagi Mitra JIC. Sekarang juga Mitra, Anda bisa lakukan juga olahraga-olahraga ringan untuk bisa meningkatkan stamina tubuh kita di tengah pandemi seperti ini. Dan jangan lupa untuk tetap terus menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan tentunya menghindari kerumunan. Jika tidak perlu, tetap berada di rumah saja. Dan tentunya Mitra JC hari ini program Teladan Muslimah spesial kita masih membahas tentang cinta, yaitu kita akan membahas tentang kuatkan cinta, kuatkan ikatan cinta di bahtera keluarga. Karena keluarga ini menjadi lingkup utama pertama yang tentunya akan membangun ikatan cinta yang lebih gitu ya, tentunya dalam koridor Islam. Dan pastinya Mitra JC boleh dong kirim-kirim juga salamnya dan sudah stay tune dari daerah mana saja, dan juga Mitra JIC bisa kirimkan pertanyaannya di kolom komentar Facebook Radio JIC yang sedang Mitra JIC saksikan saat ini. Dan nantinya juga Mitra JIC bisa berikan like, komennya juga, dan juga di share tayangan ini. Dan tentunya Mitra JIC sudah hadir juga di studio Radio Jakarta Islamic Center, narasumber sekaligus juga orang tua bagi kita yang selalu memberikan nasihat-nasihat kebaikan dan tentunya selalu memberikan kepada kita masukan-masukan positif dari pertemuan kemarin hingga pertemuan hari ini. Dan tentunya sudah hadir di studio Radio JIC Bunda Fatia yang akan menyapa Mitra. Silahkan Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Lahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisal mutahabbaini illa nikah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Apa kabar Mitra JIC rahimakumullah di ruang dengarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan diberikan kesehatan dan keafiatan, dihindarkan oleh Allah dari segala bentuk penyakit baik yang sekarang ini sedang mewabah
COVID ya, dan juga penyakit-penyakit lain yang sebenarnya juga cukup berbahaya. Yang hari ini dengan hujan dan terang, hujan dan panas yang silih berganti membuat stamina kita kurang memadai. Mudah-mudahan kita masih bisa menjadi pribadi, menjadi sosok muslim-muslimah yang terus menjaga kesehatan, kebugaran, dan juga selalu istiqomah di jalan Allah. Yakinkan bahwa apapun yang terjadi pada kita, kesehatan, ya, kemudian keluangan, segala macam itu adalah atas izin Allah. Dan apapun yang terjadi, sakit, musibah hari ini terjadi sama kita, itu pun juga dengan izin Allah. Buat kita mitra, semuanya kita ingin musibah atau kejadian-kejadian yang susah maupun yang duka menjadi nilai yang lebih di mata Allah kita ini, dengan diangkat derajat menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dan menjadi orang-orang yang pandai bersabar, sehingga semua apa yang terjadi sama kita adalah merupakan bahagian dari ampunan yang terus turun, ya, kemudian pengguguran dosa yang insya Allah Allah akan berikan kepada kita yang bersabar. Mitra rahimakumullah, apa kabar Kak Zoma? Alhamdulillah sehat Bun. Baik Bun, hari ini kita tentang ikatan cinta gitu. Betul. Ya Bun, ya, dalam bahtera keluarga. Memang semua dimulai dari kita yang belum tahu apa-apa gitu ya Bun ya, sampai akhirnya belajar dalam rumah tangga tersebut. Mungkin kita bahas dari awal ya Bun ya, namanya fitrah manusia tentang cinta. Nah ini seharusnya Bunda, bagaimana diri kita ini memandang ketika timbul rasa cinta dalam diri kita. Allah itu memberikan kan zuyyina linnasi hubbus syahwat, itu kan semua. Allah itu sudah memprogram kita di dalam nafs kita, dalam kalbu kita ini adalah syahwat, keinginan-keinginan. Iya, Bunda. Keinginan-keinginan termasuk di dalamnya adalah keinginan mencintai. Keinginan mencintai pasangan, mencintai orang tua, mencintai anak. Yang itu termasuk mahabbatul wusta ya, cinta yang menengah, ketika cinta itu dikerucutkan atau diikat kepada cinta tuh yang tinggi, yaitu cinta mahabbatul a'la, cinta kepada Allah, kepada Rasul. Nah cinta ini akan menjadi penuh keberkahan, ya, atau mahabbah akan menjadi penuh keberkahan bagi seseorang ketika dia mampu mengekspresikan gitu ya, atau menyalurkan cinta itu pada proporsi yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, yang disyariatkan gitu ya. Artinya sehingga syahwat ini tidak liar, cinta itu tidak liar. Maka rasa cinta, rasa benci, rasa marah itu adalah bahagian yang memang manusiawi, yang memang Allah programkan diprogram dalam diri kita. Diri kita. Seperti itu. Baik Bunda. Jadi memang kita harus tahu ya Bun ya koridor seperti apa. Betul. Dan ini mungkin menjadi sebuah masukan juga begitu ya Bun ya, bagi generasi muda sekarang yang mungkin ada yang ingin bercita-cita nikah muda Bunda, kemudian juga ada yang ingin nanti dulu deh mau mematangkan diri atau memantaskan diri dulu gitu. Berarti kita harus mengetahui dulu tingkatan cinta itu sebenarnya seperti apa Bunda. Cinta itu ada yang mulia, ya. Seperti tadi, cinta yang dia mencintai secara manusiawi tadi kepada orang yang kita cintai, kepada pekerjaan dan sebagainya. Tetapi itu harus di bawah cinta kita kepada Allah dan Rasul. Itu. Yang utama adalah cinta Allah. Ya, jadi yang pertama cinta yang paling baik tinggi adalah bagaimana kita menghidupkan cinta, rasa cinta ini adalah mahabbatul a'la, itu adalah keyakinan dan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah ya, dan juga kepada Islam, kepada Al-Quran, cinta kepada orang-orang soleh dan seterusnya. Itu harusnya itu ikatan yang pertama. Sehingga syahwat atau keinginan-keinginan kita di dalam diri itu insya Allah akan terukur dengan itu. Seperti itu. Baik Bunda, jadi kita sudah ada gambaran Mitra JC ya tentang gambaran cinta, bahwa
ketika kita mungkin mencintai gitu fitrahnya lawan jenis gitu ya, terus juga belum ada ikatan pernikahan, kalau kata Bunda cinta yang sebenarnya itu adalah cinta yang ada setelah akad nikah. Gitu ya Bun ya. Cinta yang sebelumnya masih cinta-cinta yang tentunya itu nggak ada dalam Islam ya Bun ya, memang apalagi pacaran dan lain sebagainya Mitra JC. Nah ini berhubung mungkin Mitra JC ada yang sudah siap Bunda untuk menikah atau mungkin ada yang baru menikah gitu ya Bun ya. Ini baru membangun yang namanya ikatan cinta yang suci dalam sebuah pernikahan. Nah Bunda untuk bisa menguatkan ikatan itu, karena kan pada dasarnya mungkin gitu ya Bunda sehari-harinya pasti ada berbeda pendapat, ada berbeda pikiran dan lain sebagainya. Seharusnya bagaimana Bunda? Gini, kalau kita bahas kemarin mitsaqan ghalidha, pergaulan suami istri itu udah pasti terjadi dalam rumah tangga ya. Atau dia akan mengalami pergaulan itu dalam dunia, dalam rumah tangga itu. Diikat itu dengan tali ijab qabul, mitsaqan ghalidha, ikatan yang sakral kepada Allah. Karena cinta itu ketika akan kita ekspresikan dalam kehidupan kita untuk menyempurnakan ya, menyempurnakan dalam arti menyempurnakan yang nisbi bukan mutlak, yang menyempurnakan kehidupan umat manusia, maka ikatannya harus dilegalkan dalam ikatan mitsaqan ghalidha, dalam ikatan akad nikah. Karena akad nikah itu adalah satu yang memang dicontohkan dan diajarkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, harus seperti itu. Tetapi dalam kehidupan mitsaqan ghalidha ini adalah kita harus maknai bahwa rumah tangga itu adalah bukan sesuatu yang langsung jadi dan sudah jadi. Ya. Karena itu sangat terkait dengan dua karakter, dua pribadi. Apalagi ini baru menikah atau mau menikah. Ta'aruf dia sebelum menikah itu tidak menjamin bahwa atau pacarannya ya sampai tunangan berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun itu tidak menjadi jaminan bahwa kemudian dia akan menjadi langgeng dalam pernikahan. Karena betul tadi ketika mengejawantahkan cinta di luar pernikahan, bagaimanapun bentuknya itu adalah bukan halal, bukan cinta yang mulia, bukan mahabbatul wusta ya, tapi itu bisa mahabbatul adnah. Cinta yang rendah ya, yang membutakan. Ada cinta buta, ada cemburu buta, dan padahal belum ada ikatan, belum ada mitsaqan ghalidha. Maka dalam konteks seperti ini Islam mengajarkan kepada kita, contohnya Kak Zomayan, bahwa keluarga itu Rasulullah pernah menikahkan sahabatnya hanya dengan cincin. Ya, Ali dengan baju besi, beli baju besi ya dijual gitu ya. Bahkan ada yang maharnya itu dengan ayat Al-Quran. Artinya Islam memberikan keringanan, memberikan sebuah penghalalan untuk memudahkan pernikahan. Jadi nggak ada alasan untuk menjalin dulu sebelum karena memang kesucian itu memang harus diikatkan dulu. Persiapan itu tidak harus ada pribadi, semua cukup. Karena nanti kalau saya tidak punya rumah, tidak punya ini, saya menjadi sengsara tuh tidak ya Bu. Ya. Nah, walaupun di zaman Rasul juga ada yang memang pernikahannya juga memang sesuai dengan kualitas ekonomi ya, strata ekonominya juga ada yang memang dengan yang normal lah seperti itu. Ini menunjukkan bahwa orang ketika masuk dunia rumah tangga, Kak Zoma, itu orang yang dia akan siap untuk menjadi lebih baik. Betul. Gitu. Iya. Jadi kalau kemarin kita mengatakan ada yang ekstrim perfect gitu ya. Dia menjadi stres, dia masuk rumah tangga. Karena pengennya semuanya serba sempurna. Serba sempurna. Gitu semua sudah punya semua, tapi masih juga berantem gitu. Karena bukan itu intinya. Intinya adalah bagaimana dua orang ini, laki dan perempuan ini karakternya berbeda. Pendidikannya juga dari pendidikan kebiasaan orang tua dan pendidikan berbeda. Sehingga temperamennya berbeda, sehingga masuk ke dalam dunia rumah tangga itu pasti ada gesekan kan. Maka di situ dikatakan bahwa berumah tangga yang penting life must go on ya. Hidup itu harus berjalan terus. Tidak harus menunggu semua ada betul, gitu kan.
Yang penting bahwa dia mampu menunjukkan mentalitas tanggung jawab, etos kerja, kemampuan dia akidah dan dia melakukan itu adalah kesadaran bahwa ini adalah merupakan bahagian dari pembuktian bahwa dia bertauhid dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Iya. Nah, lalu ketika orang ini punya pemahaman bahwa memang harus lebih baik itu artinya banyak yang harus dibenahi dan harus diperbaiki berdua. Yang harus ditumbuhkan yang baik-baik itu berdua. Benar, Bun. Seiring perjalanan waktu, gitu kan? Bahkan ketika ada sesuatu yang kita untuk bisa mematchingkan nih, bagaimana nih misalkan Galida ini dalam rangka untuk mensikapi ya dengan harus lebih baik, gitu harus kan? Lebih baik, betul benar. Pertama itu yang harus kita pahami adalah bahwa ketika kita ingin menikah atau kita sudah ta'aruf, kita sudah khitbah, mitra ya, kemudian kita sudah menikah, kita harus yakinkan pada diri kita bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari sebuah ibadah. Setuju. Pernikahan itu adalah ibadah, bukan hanya karena mengikuti tren. Betul. Ya kan? Kemudian yakinkan juga kepada diri masing-masing kita, gitu ya, bahwa kita akan membangun keteguhan cinta itu sampai kapanpun. Iya, setuju, Bun. Ya? Karena bukan masalah waktu. Di awal-awal betul. Ya romantis itu betul, pasti ada bukan, gitu. iya. Pasti ke belakang-belakangnya ada kekurangan yang harus ditutupi oleh pasangan satunya gitu ya, betul. Bun, ya? Karena kalau kita tidak kuat dengan cinta digantungkan kepada Allah, bahwa itu ibadah, kemudian cinta itu di manusia itu bisa pudar. Makanya ada perceraian itu karena sudah menganggap tidak ada cinta lagi, walaupun Allah sangat tidak suka ya dengan perceraian. Itu tandanya bahwa cinta itu tidak bisa terus-menerus dalam dirinya. Maka dia harus yakinkan bahwa untuk bagaimana supaya keteguhan cintanya itu terus dibangun. Karena nanti kalau dalam rumah tangga itu Allah akan menguji cinta kita. Dan itu harus berdua ya, Bu. Dan harus berdua, nggak boleh kalau sendiri bertepuk sebelah tangan nanti ya, Bun. Iya, ketika hanya sendiri lelah. Betul. Ya, tapi kalau berdua kelelahan itu akan menjadi ringan karena merasa dirinya apa-apa susah, senang ya, itu adalah bagian dari sebuah pembuktian bahwa saya setia, saya berkorban, saya melakukan satu upaya-upaya yang untuk meneguhkan itu di tengah-tengah krisis dan sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang indah. Betul. Menjadi sesuatu yang berat tapi menjadi sesuatu yang menenangkan. Iya. Yang Zoma ingat dari siaran kemarin ya, Bunda. Ya, Bunda selalu mengatakan sepasang gitu ya, Bunda, sepasang manusia ini adalah untuk complete, untuk melengkapi antara satu dengan yang satunya lainnya gitu. Betul. Yang satu mungkin berapi-api atau marah, emosi gitu ya, Bun. Yang satu tugasnya menenangkan. Karena nggak akan bertemu. Ketika api bertemu api akan semakin lebih besar lagi panasnya. Jadi makanya harus yakinkan bahwa kita tuh mencintai itu adalah cinta ini adalah ibadah ya. Mencintai itu adalah ibadah. Itu yang kedua, harus membangun dua-duanya tuh komitmen, Kak Zoma. Dalam pernikahan itu mitra, itu adalah komitmen. Komitmen awal itu ijab kabul kan, di hadapan Allah, di hadapan wali dan saksi ya. Tapi komitmen ini nggak boleh hilang. Setuju, Bun. Ya, dia harus hidup terus dalam perjalanan perjalanan tahun ya, di mana kita bersama dalam keluarga dengan pasangan kita. Maka komitmen ini di situ harus bisa bahwa kita harus bisa saling mencintai, kita harus bisa saling memahami. Betul. Makanya di situ ada mawaddah warahmah ya. Sakinah mawaddah warahmah itu nggak datang dengan sendirinya, itu harus ada komitmen dua-duanya, agreement dua-duanya. Kalau kita ingin teguh cinta kita, maka kita harus bisa saling memahami dan menerima satu sama lain. Menerima apa yang diberikan oleh pasangan, baik kurang atau lebih dan sebagainya itu diterima, atau kalau kekurangan dan kelebihan ya itu juga harus saling menerima. Watak-watak yang berbeda harus kita pahami dulu, saling difahami dulu, sehingga
Sehingga nanti ke depan menjadi lebih enak. Betul. Bagaimana menjadi lebih baik berdua. Jadi orang dalam keluarga itu menjadi lebih baik bukan sendiri. Betul, berdua. Berdua. Iya, Bukan kalau kita masih gadis atau kita masih pada bujang, itu pasti aku dan kamu. Egonya tinggi ya. Ego tinggi. Egonya tinggi. Aku doh yang begini, kamu doh. Ini kalau udah berumah tangga nggak boleh aku kamu. Harus ada pembicaraan, dialog, musyawarah ya, dalam Islam kan gitu. Syura bainahum, bermusyawarah, ada komunikasi di dalamnya tentang sesuatu hal yang telah kita kerjakan, sedang kita kerjakan, atau yang akan kita kerjakan ke depan. Nah, itu yang menguatkan ikatan cinta Betul. di bahtera keluarga tersebut. Betul. Boleh jadi ketika dialog itu ada yang berapi-api, ada yang sengit gitu ya. Karena belum ada titik temu kan. Ada yang melampiaskan dengan argumen-argumen yang mungkin agak keras. Karena namanya juga ingin menyatukan bagaimana nih bisa difahami berdua. Apa komitmen ke depan yang harus dilaksanakan. Tapi insya Allah ketika itu dilakukan dengan baik, dialognya dengan baik, maka kita akan paham ke depan itu ngapain, rumah tangga itu ke depan mau dibawa kemana. Betul. Bukan hanya dibawa kalau saya maunya begini, kata suami maunya begini, bukan itu. Iya, beda arah. Beda arah. Jadi harus dua-duanya diusung oleh dua orang benar, bahtera itu kan. Sehingga ketika ini menjadi komitmen yang kuat dua-duanya, dia punya nahkodanya juga punya visi misi yang sama, rencana yang sama, si navigasinya juga dia sama memahami itu, akan mudah ketika ada benturan-benturan di tengah perjalanan, ya kan? Di tengah perjalanan berlabuhnya di mana dan sebagainya itu akan mudah karena semua sudah punya komitmen yang baik. Betul, ketika umpamanya ada goncangan-goncangan yang datang dari dalam dirinya berdua. Tidak jarang kan goncangan itu ada juga yang datang dari eksternal ya, di luar dirinya gitu kan. Itu akan terjadi. Bisa kemungkinan akan terjadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakinkan pada diri bahwa berumah tangga itu ketika Allah memberikan kemudahan, kesenangan, rezeki dan seterusnya ya, anak dan sebagainya. Yakinkan bahwa kita pandai mensyukurinya dan yakinkan bahwa boleh jadi kebahagiaan atau apapun keluasan rezeki dari Allah yang kita cita-citakan diberi gitu ya, melimpah, itu bisa menjadi satu cobaan baru dalam keluarga. Itu harus bisa seperti itu. Jadi apapun kondisinya, mau kita sedang berlebih gitu ya Bun, mau kita sedang kekurangan, kita tetap harus bersyukur sama Allah agar kita jangan sampai dihadirkan ujian yang memang mengagetkan. Tapi sebenarnya ujian juga kan pasti untuk belajar lebih baik lagi gitu ya Bunda diri ya. Betul. Jadi kalau dia lagi naik daun nih, harus sadar gitu loh bahwa kalau kita tidak pandai mengikat rezeki ini dengan keimanan, dengan komitmen yang baik tadi, bagaimana harusnya ke depan, terus nanti akan menjadi ujian dan cobaan atau prahara di tengah keluarga. Berapa banyak yang begitu ya? Atau ketika dia susah, karena memang dalam keluarga itu pasti ada jalannya. Jalan kesenangan diberikan oleh Allah, tapi ada masa juga diberikan kesulitan, kesedihan, kesusahan, kekurangan. Maka satu sama lain harus saling menyejukkan, Kak Zoma. Harus saling mensupport. Harus saling melengkapi. Harus saling melengkapi. Dia tidak boleh mencecar gitu ya. Ketika mukanya sulitnya hari ini ekonomi, suami mungkin banyak di rumah gitu kan. Jadi cecar gitu kan suaminya. Makanya keluar dulu, enggak begitu. Bahasa support dan support itu menyejukkan satu sama lain. Siapapun yang dengan rezeki Allah itu bisa turun, kita bisa melakukan itu. Baik itu istrinya. Ketika memang suami tidak ini bisa ya, Bu, jangan sampai justru karena pandemi susahnya paceklik malah perceraian banyak. Iya benar. Gitu, Zulfikri juga awalnya karena ekonomi itu mungkin karena faktor kekurangan mungkin ya. Ternyata setelah ditelisik ada juga yang memang berlebih tapi juga berantakan karena mereka saling ego, ini harta saya, ini harta saya, ini jadi perjanjian pisah harta dan lain sebagainya. Ternyata mendera ujian itu tidak hanya bagi yang merasa sempit dan susah ya. Jadi ketika tadi ya komitmen agreement ke depan itu rencananya itu sudah mulai masing-masing, bukan lagi kita bukan lagi tapi aku dan kamu, itu akan tinggal tunggu waktu aja, tenggelam aja itu.
Seperti itu. Iya. Jadi pesan-pesan yang Bunda Fathia sampaikan ini harus tetap terus dijaga ya Bunda dalam ikatan cinta rumah tangga. Ya jadi gitu ya, ada senang ada susah harus sama. Jadi ketika kita susah, ketika kita sulit, itu jadi bahan introspeksi berdua. Selain mensupport berdua, mensupport diri masing-masing dan mensupport pasangan, tapi juga itu menjadi bagian introspeksi buat kita, merupakan muhasabah atau harda benih ya, harus kenapa dan apa yang harus dilakukan hari ini seperti apa mengaturnya itu harus introspeksi berdua, tidak boleh ada saling menyalahkan, tidak boleh ada saling merasa yang satu sangat sedih, yang satu tidak sedih gitu kan. Tidak, harus dibicarakan apa yang harus dikerjakan. Karena ini akan terjadi dalam rumah tangga. Lambat atau cepat akan terjadi. Karena memang itulah fitrahnya hidup, Kak Zoma. Ya, fitrah hidup itu seperti itu. Hidup itu imtihan, latihan ya. Ada soal-soal yang diberikan oleh Allah dan kita harus bisa menjawab dengan benar. Ya, tentu dengan benar itu apa? Dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul gitu loh. Jadi ingat dulu waktu kuliah mitra ujian ya Bun ya, terus skripsi, tugas akhir dan lain sebagainya, bilang udah pengen nikah aja gitu. Ternyata ketika mau nikah enak aja, masih ada lagi ujiannya gitu ya Bun ya. Tidak ada, selama kita masih hidup, kita mengambil kegiatan, mengambil hak-hak kita dalam melakukan ibadah ubudiyah, itu pasti ujian dan cobaan itu akan jalan. Pintu rumah tangga ada ujian. Ketika punya anak juga ada ujian. Ketika punya mantu, punya cucu juga ada ujian. Gitu ya. Ketika kita punya teman dan sebagainya, pasti di situ ada ujian. Ujiannya senang ataupun mungkin musibah dan sebagainya. Semua itu sudah harus disadari betul gitu loh. Sehingga ketika itu terjadi, likaila ta'saw ala ma fatakum. Maka kita tidak termasuk orang yang berputus asa luar biasa terhadap rahmat Allah, seolah-olah Allah nggak sayang sama kita. Wa la tafrahu bima atakum, dan ketika Allah memberikan kemudahan dalam rumah tangga, dia tidak menjadi sombong, tidak menjadi angkuh, tidak menjadi tidak menjadi masa bodoh gitu ya. Dengan keberadaannya dia nikmati semuanya sendiri sehingga dia lupa terhadap tujuan dari berumah tangga tadi untuk apa. Ya kan? Untuk mencari ridha Allah kan gitu, untuk ibadah. Nah, ada hal yang menarik juga. Untuk mensikapi kepada yang lebih baik adalah bagaimana dua-duanya, suami istri atau pasangan ini menyusun rencana rencana rumah tangga ke depan yang berhubungan dengan kehidupannya berumah tangga ke depan yang realistis gitu, yang real, yang realistis, yang sesuai dengan kemampuan. Karena begitu banyak pasangan yang tidak terkomunikasi itu, sehingga ketika masuk dunia rumah tangga kok ini tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Suami juga seperti itu, jadi saling menuntut dan sebagainya. Maka rencana itu harus disusun berdua. Ternyata kita punya targetnya terlalu tinggi nih, begini-begini. Hari ini tuh tidak mungkin. Ya udah kita turunkan dah. Sesuaikan dengan realitas hari ini, sesuaikan dengan kekurangan dan kekuatan kita gitu ya. Apapun itu bentuknya, termasuk di dalamnya juga termasuk ekonomi gitu ya. Karena memang hari ini yang paling banyak menjadi ini adalah ekonomi ya, seperti itu. Karena kalau ekonomi berkurang pasti semuanya berkurang. Yang lain juga akan menjadi imbas gitu kan. Betul. Kemudian satu sama lain nih pasangan harus bisa menjadi partner yang luar biasa ya, partner yang solid untuk bisa memberikan sumbangsih di dalam hal yang berhubungan dengan perencanaan rumah tangga. Rumah tangga kita perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Bukan hanya pembangunan kita negara 5 tahun, 25 tahun bukan. Rumah tangga kita terkecil rumah tangga. Betul. Karena dari situlah kita akan belajar bagaimana memanage rumah tangga dan memanage diri kita. Setuju. Nah, dan rumah tangga ini bukan hanya ketika kita sampai mati. Tapi rumah tangga ini adalah sampai surga kita inginkan. Artinya kan rumah tangga ini kalau saya mati ya sudahlah, ini bukan itu. Kita ingin memanage rumah tangga itu, rumah tangga kita ini agar kuat cintanya, ikatan cinta dalam rumah tangga, bukan hanya mengatur, membicarakan rencana-rencana jangka panjang, jangka pendek, menengah dan panjang duniawi, bukan. Karena tadi harus berdasarkan keimanan dan ketakwaan, tapi orientasi kita adalah jangka ukhrawi, mentransenden ila daril khulud.
Nah, tentu kan ini membutuhkan bagaimana upaya-upaya pasangan ya untuk terus ilmunya, dia harus terus banyak belajar, dia terus harus banyak membaca, dia terus harus bertemu dengan orang-orang yang soleh, ya kan, sehingga semua yang dia temui, dia baca, dia lihat, dia dengar itu bisa menginspirasi, tidak kehabisan minyak ya, minyak semangat, tidak kehabisan bank cintanya tuh nggak defisit gitu loh, karena dia punya ilmu, dia punya pemahaman, dia punya solusi-solusi terbaik ketika ini. Nah kemudian termasuk di dalamnya yang berhubungan dengan realitas kehidupan kita, khususnya ekonomi ya, maka dia harus menggunakan itu sesuai dengan keadaan yang ada. Tidak boleh membandingkan saya tidak bahagia hari ini, apalagi di masa COVID, kita pakai gini ya karena COVID hari ini. Jadi masa COVID yang membahasnya sepertinya menyulitkan lagi dan sebagainya gitu kan. Nah ini kita menyesali nasib aja gitu kan, kita menyesali kenapa dulu saya menikah, ada yang sampai begitu, lebih baik saya nggak nikah lah kalau begini mah, gitu kan. Ini mah bikin ribet, lebih susah dari tempat kata Kak Zoma, lebih susah dari kuliah katanya. Yang harus dikejar-kejar sama dosen gitu ya, dikejar-kejar sama tugas gitu. Jadi sehingga aku tidak pernah mengenyam kebahagiaan dalam menikah. Itu rugi sekali kita kalau mengatakan begitu. Betul. Kita harus meyakinkan ketika rumah tangga ini diikat dengan ikatan cinta kita kepada Allah. Kita dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, ingin mencari ridha Allah. Di situ justru kebahagiaan itu akan turun. Dan ingat mitra, sejarah bahagia atau makna bahagia buat kita adalah jangan melihat kebahagiaan itu karena dilihat orang lain bahagia. Saya bahagia tuh pengen seperti itu tuh. Saya pengen seperti itu tuh, kebun tetangga hijau tuh, gitu kan? Sehingga kalau dia menggambarkan kebahagiaan itu ada di orang lain, di keluarga lain, dia tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah. Dia tidak akan pernah mau mengucapkan alhamdulillah dalam kondisi apapun atas kehidupannya. Kenapa? Karena melihat sesuatu yang itu di luar dirinya yang Allah berikan kepada orang lain. Benar Bun, ada postingan juga di Instagram sama seperti yang Bunda katakan gitu, jangan melihat dari kacamata orang lain, minusnya aja beda gitu ya. Betul. Kita pakai belum tentu kelihatan yang di sebelah sana gitu, apalagi kita ngomong. Padahal frame-nya sama ya. Frame-nya sama bener Bun, tapi lihat dari kacamata orang lain itulah yang mungkin membuat diri kita merasa kurang ya Bun ya. Iya. Jadi kebahagiaan itu bukanlah berbanding lurus dengan apa yang kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain, bukan. Oleh orang lain. Ketika kita hanya melihat orang lain, maka siap-siaplah kita tidak akan menemukan bahasa kebahagiaan, ketenangan, bagaimana menyemai cinta yang luar biasa ini. Siap-siaplah kekukuhan cinta kita itu akan hancur. Tidak ada makna di dalamnya. Jadi kebahagiaan itu apa, mitra, gitu kan? Kebahagiaan itu adalah kebahagiaan sejati itu adalah tercapainya impian kita. Keinginan-keinginan kita yang dibicarakan tadi itu yang setaraf dengan kemampuan maksimal dalam diri kita. Itu kebahagiaan itu. Ketika kita mampu menjalani kehidupan bagaimanapun gitu ya. Rencana kita punya rencana, rencana itu ternyata tercapai di dunia, tercapai juga di akhirat gitu ya, karena dia menjadi orang yang beriman bertakwa. Kemudian dia mampu melakukan itu sesuai dengan kemampuan maksimal yang dia lakukan berdua. Benar, bukan sesuai dengan angan-angan, bukan sesuai dengan ekspektasi. Bukan sesuai dengan ekspektasi kita ketika kita masih gadis ya. Betul. Kalau kita masih gadis kan gini Kak Zoma. Saya rumah tangga ini saya membaca buku Biarkan Cinta Bersemi, gitu kan? Kayaknya buku itu bagus banget secara teori, harus begini, Rasulullah begini dan sebagainya kan gitu. Kayak kita melihat foto kita kan, begitu cakepnya foto itu dipajang karena memang kita harus berpose, pakaiannya bagus, backgroundnya itu harus ini, momen apa dan sebagainya. Ketika masuk ke dalam dunia realitas keluarga, gitu kan, frame yang
yang kita punya di otak kita atau ekspektasi tinggi, ya, hayalan-hayalan yang ada di dalam otak kita, padahal kita teorinya itu, ilmu itu ada dalam ini, dan itu terus kita bangun, kita float seperti sebuah frame foto tadi. Realnya tidak seperti itu, maka kita tidak akan bisa disebut orang bahagia. Kita akan merencanakan, akan menengah atau yang jauh, atau merencanakan kekinian dan sebagainya dengan pasangan akan berbenturan. Kenapa? Karena real kenyataan itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang tinggi tadi. Atau hayalan-hayalan. Saya kan buku ini dibiarkan cinta bersemi itu kiai loh yang ini, ustadz loh yang ini. Betul, secara teori idealis kan begitu. Tetapi ternyata dalam kenyataan sehari-hari Allah memberikan berbeda-beda tempatnya, berbeda-beda masalahnya, ya kan, berbeda ukuran. Kalau gelas itu mungkin airnya ada yang separuh, yang lain ada yang penuh, kan berbeda. Maka kita mencoba bagaimana kita berbahagia dengan ketika kita punya punya gelas, kita inginnya penuh tapi cuma setengah. Kita bisa nggak berbahagia dengan yang setengah ini? Berarti kan ekspektasi yang tinggi atau foto-foto yang kita pajang di dalam benak kita tentang sebuah rumah tangga yang begini itu harus kita hancurkan. Iya benar. Karena bukan ending seperti kisah Cinderella yang bahagia menikah dengan pangeran yang dia cinta, ya Bun ya. Ternyata itu kan cerita dongeng. Masih ada lagi realita yang harus dihadapi. Dan itulah real hidup dalam keluarga muslimah itu seperti itu. Itulah kenyataan bahwa ada tangisan di dalamnya, ada pengorbanan di dalamnya. Ada kekhawatiran kadang di dalamnya. Tapi ketika memang dua-duanya ini punya visi dan misi, keinginan dan kehendak yang sama, berjalan berseiring, ketika ada kerikil dan sebagainya, dia mampu merekonstruksi ulang ya rencana-rencana yang dimusyawarahkan itu seperti apa, sehingga tidak menjadi orang yang selalu kecewa dalam kehidupan ini. Nah, inilah empat hal ini. Ketika ingin menjadi lebih baik, dia akan menjadi, insya Allah akan menjadi lebih baik. Ketika memang dia mampu melihat situasi dan kondisi kekinian dari situasi rumah tangga kita. Seperti itu. Masya Allah. Baik Bunda. Ini udah menarik banget Mitra JC ya. Hampir setengah jalan dari kita mulai Bun. Ini udah 40 menit lepas dari jam 10 waktu Indonesia bagian Barat. Zoma izin sapa-sapa dulu ya Bun ya. Mitra JC yang sudah bergabung. Ada Mbak Aisyah, Siti Aisyah dari Pelelangan Kalibaru Jakut hadir Bunda. Salam untuk Bunda Fatia dan juga Mbak Zoma. Semoga acara ini senantiasa memberikan pancaran ilmu yang berkah dan membuat rumah tangga semakin bahagia. Terima kasih Mbak Aisyah. Terus juga ada Mbak Aunif dari Bekasi yang hadir. Ada Umar Almizan, alhamdulillah bisa mengudara kembali bersama kajian Teladan Muslimah. Semoga bisa menambah wawasan dan kecintaan dalam keluarga. Sehat selalu ya Bunda, amin. Amin wa iyyakum. Ada Firman Irbaswan, Jaksel ikut menyaksikan Bun. Ada Karisa Jayusman, Tangerang juga ikut hadir. Terus juga ada Soleh Abu Raihan, alhamdulillah ikut hadir. Ada Nur Tahira Umu Azmi ikut hadir juga. Karangtengah Tanggul BKT menyimak. Ini Zoma nggak pakai Pak atau Bu, baca nggak apa-apa ya Bun ya, baca nama akunnya ya Bun ya. Ini juga ada Eis Nur Hasanah Rorotan ikut hadir Bun. Ada Umu Farha, Umi Masyito Husen Azikro menyimak. Ada Yeti Oktaviani, alhamdulillah sudah bisa bergabung. Semangat ya Bunda. Ada dari Bogasari Tanjung Priuk, Van Randek ikut bergabung. Ada juga Mardia Vira, alhamdulillah F5 nyimak. Barakallah Bunda Fatia. Ada juga Lela Nur Lela, Umi Zaki nyimak nih Bunda. Ada juga Hasmianti, alhamdulillah Bekasi menyimak. Ada Sri Hernayati, alhamdulillah bisa bergabung. Ada Cucu Rokayah juga, alhamdulillah bisa bergabung Bunda. Ada Megawati Basri, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Siti Nur Azizah yang mau bertanya, tapi kita sambil sapa yang lainnya dulu ya Bun ya. Sahifah Ipah, alhamdulillah Lumajang Bun, Jawa Timur, Masya Allah. Assalamualaikum untuk Lumajang. Aduh, alhamdulillah teknologi ya Bun ya, bisa mempertemukan dari layar sosial media. Ada Fadilah Benlai ikut nyimak Bunda, Bendungan Melayu. Ada Vera Fauzia, Barakallah, Anur ikut menyimak Bun. Ada Rahmadi
Bekasi Utara. Ada juga Atika Nur Saada dari Rusun Marunda. Ada juga Subaidi Nurus. Assalamualaikum Bunda, Teladan Muslimah Al-Hijrah hadir nih Bun. Ada juga Sri Nuraini dari Walang yang ikut hadir. Dari Laras juga ada ikut menyimak. Arifin Abu Sanum juga ikut menyimak dari Cikarang. Ada juga Nisa Muslimah. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Umi Kolbi. Barakallah Umi Fatia. Semoga sehat selalu ya Umi dari Bekasi Utara. Baik Bun, tadi seperti yang kita lihat Balai Rakyat juga ikut menyimak. Wih, banyak sekali hari ini, alhamdulillah. Nah, ini Bunda selanjutnya dari Siti Nur Aziza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semoga Bunda sehat selalu, Bun. Amin, Amin. amin. Wa iyyaka, wa iyyaka. Bunda mau bertanya, adakah dalam Islam Bun istilah puber kedua atau di usia mendekati masuk 40 tahun? Ya. Iya, kita tidak pernah mengenal atau tidak pernah mendapatkan periwayatan apa itu puber kedua, apa itu puber pertama ya. Iya Bun. Tetapi memang mungkin itu bahasa yang diambil dari fenomena budaya yang terjadi di masyarakat kita. Sehingga kalau ada umur 40 tahun nih orangnya jadi kelimis lagi, suka larak-lirik gitu. Biasanya misalnya puber pakai kan minyak wangi, pakai minyak wangi. Biasanya mandi cuma 1 hari, ini mandi sampai 3 kali. Terus habis mandi nyisir sekali, ini bolak-balik Bun nyisirnya. Terus habis itu langsung keluar bleng kemana gitu ya, pulang-pulang jam berapa nggak jelas gitu. Kalau model puber seperti itu mah tidak pernah dikenal dalam Islam ya, dalam sejarah. Karena memang orang yang beriman kepada Allah, orang yang memang membangun kehidupan rumah tangga didasarkan kepada keimanan dan ketakwaan, dia berusaha terus untuk dalam proses perjalanan kehidupan apapun, goncangan yang atau godaan apapun, dia akan berusaha terus mempertahankan ikatan itu dengan cara-cara yang tadi kita bahas. Dia akan mempertahankan itu segimanapun. Dan puber itu kan mungkin terkait dengan ujian ya, dengan goncangan atau dengan godaan-godaan eksternal biasanya Kak Zumaya. Dia senang kepada ini dan sebagainya. Islam tidak pernah mengenali itu. Kalaupun memang itu terjadi goncangan, bukan puber Pak, tapi kita harus menjadi partner yang mampu meluruskan. Tu'inuhu ala imani, itu kata Rasulullah. Wanita yang solehah itu adalah dia mampu meluruskan keimanan suaminya, meluruskan apa yang dilakukan oleh suaminya. Kalau suaminya udah pasti karena dia pemimpin ya kepada imamnya. Tapi ketika pemimpinnya itu bengkok, bergeser, maka tu'inuhu ala imani. Seorang istri harus mampu meluruskan supaya tidak terjadi puber yang berlarut-larut menurut fenomena budaya lokal kita gitu kan, seperti itu. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, ini ada pertanyaan juga Bun yang ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, wabarakatuh. dari Umi Rara nih Bun mau bertanya. Bunda, bagaimana caranya jika suami kita dingin dalam berkomunikasi dan lebih cenderung memihak kepada ibunya Bun? Bagaimana pandangan Bunda terkait hal tersebut agar sebagai istri juga merasakan adanya adil dalam rumah tangga? Iya, iya. Ini yang sering terjadi dalam masyarakat kita ketika berhubungan dengan orang tua sendiri atau mertua. Dan perlu diingatkan dan perlu difahamkan bahwa kita tidak memposisikan diri kita istri sebagai musuh bagi mertua. Jangan. Mungkin enggak musuh loh Bun, enggak. Tapi artinya jangan sampai memberikan posisi bahwa saya adalah rival mertua. Bahaya itu. Tidak akan pernah ketemu. Iya benar-benar. Sangat sengsara. Lebih sengit lagi ujiannya ya Bun ya. Karena nggak hanya dengan pasangan tapi juga dengan keluarga. Dengan mertua. Mertua pasangan itu adalah orang tua kandung suami. Ibu ya. Ibu kandung suami. Dan Allah memberikan gambaran begini. Anishkurli wali walidaik. Gitu ya. Iya Bunda. Ya itu ke Luqman ya. Bersyukurlah kepadaku kata Allah wali walidaika, dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Itu bergandeng itu. Bersyukur kepadaku, bersyukur kepada orang tua. Artinya ketika Allah
menilai kita bersyukur kepadanya, maka orang itu harus dinilai apakah dia bersyukur nggak kepada kedua orang tuanya. Kalau dia, makanya kan Rasulullah mengatakan dalam Al-Quran ya, atau dalam hadis kan, ridhonya seorang laki-laki, seorang anak itu kan ketika ingin beramal soleh kemana? Ummuka, itu 3 kali, baru kemudian abuka. Itu menunjukkan bagaimana kualitas seorang ibu memiliki nilai tinggi di hadapan seorang suami, melebihi dari tingginya istri. Itu harus dipahami oleh kita, ya. Siap-siap Bunda. Kita harus pahami. Jadi kalau nih, ini paradigma yang harus pikir dulu, karena ini adalah merupakan keyakinan kita. Kalau seandainya kalau seorang gadis pintu surganya adalah orang tuanya, kalau seorang istri muda menikah maka pintu surganya di suaminya. Tiba-tiba suaminya hanya karena memposisikan kita istri adalah rival, seolah-olah, mohon maaf ya, seolah-olah kok dia tidak perhatian sama saya, seolah-olah kalau ngomong begini begitu tuh nggak pernah didengar dan sebagainya, gitu kan? Lalu kita memposisikan kita seperti itu. Ketika suami kita ini akibat gosokan-gosokan kita gitu ya, gosokan wanita sono lah, bukan di sini lah gitu ya. Gosokan istri, pasangan supaya semua kemauannya itu diikuti. Tapi ada keinginan ibu kandungnya si suami kita ini punya keinginan yang luar biasa, menjadi terlalaikan, menjadi terhindarkan, menjadi tidak tertunaikan. Sakit hati aja, sedih aja ibunya. Ya, hati-hati, sedih. Seorang ibu sih tidak akan mungkin mendoakan yang jelek. Betul. Dia akan, tapi kesedihan itu dilihat oleh oleh Allah. Iya. Kesedihan itu ditahu Allah. Ketika orang itu durhaka sama ibu kandungnya, suami mungkin ya, karena tidak nyaman mungkin dengan kita berantem dulu dengan pasangan istri ini gitu kan. Tidak ada surga. Tidak ada pintu surga. Pintu surganya suami itu adalah di ibunya. Ketika bicara tentang bab birrul walidain, ya. Pintu surga suami itu adalah di ibunya. Ridho ibunya, maka pintu surga itu ada. Coba bayangkan, kalau dia menyakiti orang ibunya, merasa ibunya tuh selalu di ini dan sebagainya, hanya karena memang karena dia melihat bahwa ingin membela istri umpamanya ya, supaya tidak ribut di rumah dan sebagainya. Akhirnya ibunya sedih dan terus menerus. Dia tidak pernah mendoakan tutup surga. Tapi di situ Allah melihat anishkurli wali walidaik, maka udah jelas tidak ada pintu surga untuk keluarga kita. Karena tadi adanya pertengkaran, rivalitas dan lain sebagainya. Suami kita nggak dapat pintu surga karena tidak birrul walidain kepada ibunya, kepada ummuka. Tentu istri sama anaknya juga nggak dapat pintu surga dong. Orang pimpinannya, iya karena pimpinannya kan suami. Iya Bun. Paham ya? Itu ya begitu di breakdown kita dalam kehidupan. Jadi jangan pernah jaga perasaan seorang ibu, jaga perasaan seorang mertua, sama seperti kita menjaga perasaan ibu kandung kita, ya. Dan kalau umpamanya ini harus difahami ya, itu dulu difahami. Jadi tidak boleh memposisikan mertua kita adalah saingan kita. Kita harus mengikuti apa yang suami punya kebijakan, selama kebijakan itu adalah membuat ridho orang tua dan tidak ada kemafsadatan, tidak ada kerusakan, tidak ada mafsadat dalam rumah tangga. Kalau ada kemafsadatan, banyak kurang, kita tinggal bicarakan, tapi bukan berarti suruh berhenti silaturahim ke rumah mertua gitu loh. Iya kan begitu kan, tadi ada musyawarah kan itu. Harus dibicarakan, ini begini. Nah soal dingin dan tidak dingin itu biasanya sih watak ya gitu ya, karakter gitu ya. Atau boleh jadi ketika membicarakan tentang ke orang tua dan sebagainya, kita mungkin lebih banyak komen gitu pasangan ya. Mengomenin aja di sono, begini, ibu kamu begini umpamanya. Sehingga suami untuk menghindari hal-hal yang lebih parah gitu ya, seperti api, ada sekam api itu kasih siram bensin gitu, dia lebih banyak diam, lebih banyak menghindar. Nah gitu. Nah biasanya seorang istri ini karena rasanya itu pekat gitu ya, rasanya kehalusan itu cenderung melihat selalu
mohon maaf, kita selalu melihat sisi-sisi negatif karena perasaan itu terlalu tinggi. Sehingga makanya perasaan ini kalau kita tidak redam dengan zikrullah, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan pemahaman, dengan cara-cara bagaimana menjadi istri dan mantu yang baik, menjadi ibu dan mertua yang baik, itu akan menjadi suami ini tidak akan kasihan suami. Suami ini akan menjadi ada di dualisme dalam kehidupannya. Satu sisi ini adalah ibuku, satu sisi adalah istriku. Istriku adalah yang mencucikan bajuku, yang melahirkan anak-anakku dan sebagainya. Sementara ini adalah ibu adalah yang melahirkan aku. Iya, benar-benar. Yang melahirkan aku sampai aku besar, sampai aku sekolahkan, sampai aku bekerja. Setelah bekerja nggak lama kemudian aku dinikahi dengan wanita istriku. Ibuku tidak dapat apa-apa, tapi dia ikhlas dan tulus, senang ya mengawal anak-anaknya menjadi. Nah, harusnya itu difikirkan, cara pandang itu difikirkan oleh seorang istri, seorang mantu. Taat dia kepada suami itu jalan dia menuju surga. Tetapi ketaatan suami kepada ibu itu tidak tertunaikan hanya karena ya situasi dan kondisi tadi membuat suami tidak buka pintu surga. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan pintu surga kalau suami kita tidak terbuka pintu surganya hanya karena kita tidak dia terhalang ya untuk melakukan amal kebaikan kepada ibunya hanya karena pasangannya. Nauzubillahi min dzalik. Jaga perasaan seorang ibu, jaga perasaan seorang mertua seperti kita menjaga perasaan ibu kita. Karena ibu suami kita itu adalah ibu kedua ya, orang tua kedua kita, orang tua kandung kedua kita. Iya, kalau nggak ada dia kita nggak punya suami, betul nggak? Iya. Dia begini, sejelek-jelek apapun menurut dari sisi negatif ya, orang mertua kita dan sebagainya, apa cerewet lah, apa inilah, selalu ngatur lah dan sebagainya. Dia adalah jalan wasilah Allah memberikan jodoh kepada kita. Kalau nggak ada mertua kita, nggak dapat jodoh sampai kapan-kapan. Iya benar. Ya kan? Jadi harus seperti itu. Jangan dalam posisi kita selalu anggap aja itu adalah orang tua kita, anggap aja itu adalah emak kita, dan itu adalah pintu surganya suami kita. Ya, kalau reda sama suaminya, insya Allah pintu surga itu ada buat kita. Baik Bunda. Begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, baik Bunda, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ini ada yang menyapa kembali, ada Risa Isa. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Menyimak Bunda Fatia dari Kalibaru. Ada Fatima Asauroh Asyari, Beki A ikut menyimak juga. Ada Umi Muti, alhamdulillah berkesempatan mengikuti. Kemudian juga ada dari Ukti Erni Sumarni. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ikut hadir menyimak. Semoga Bunda sehat selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Baik Bunda, ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya pengantin baru biasanya suka share tentang kebersamaan dan foto-foto. Mungkinkah Bun adanya godaan atau gangguan ain ketika mereka sering nge-share kebersamaannya? Bisa. Nah ini yang sempat banyak sih Bun dibahas. Sangat bisa, tidak ada internet sebenarnya atau tidak ada karena ada dengki atau iri kali ya Bun ya, pandangan orang terhadap apa yang dia share di sosial media gitu ya Bun. Iya, sebenarnya orang-orang yang sering men-share sesuatu yang tidak penting itu kan hanya ingin dirinya tidak paham untuk apa. Kan kalau kamu di-share ini kan harus jelas. Iya, saya mau nge-share itu untuk apa? Kayak kita hari ini tuh ter-share nih di ini untuk apa kita? Iya, gitu kan? Nah, kalau kita nge-share habis pernikahan sampai pelukan, ntar ada di Cina, ntar ada di Turki, ntar ada di mana? Untuk apa gitu loh. Kalau memang untuk foto, untuk biografi atau untuk simpanan kita is oke, tapi kan nggak perlu harus di-share sehingga seluruh aurat ya, seluruh privasi kita itu menjadi privasi umum gitu kan. Maka ain itu betul ada. Tidak usah pakai internet share-sharean begitu. Di zaman dahulu kata Rasulullah, hati-hati dengan ain. Ketika ada orang terlalu melihat orang yang
saking kagumnya sama orang itu, atau saking gantengnya orang itu, cantiknya orang itu, dia teringat-ingat dan semua itu bisa kena angin di situ. Ada setan di situ, gitu kan? Atau boleh jadi ingin menunjukkan eksis ya orang yang share itu ya, ingin eksis gitu loh, ingin eksis gitu. Keeksisan dia tuh sebenarnya orang-orang model begitu, mohon maaf, orang-orang yang memang tidak mengenal dirinya. Kalau orang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya, kan gitu kan? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhannya. Ketika dia mengenal Tuhannya, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia pahami. Seperti apa dia harus berbuat, itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, kan gitu. Nah, orang yang tidak mengenal dirinya kan dia tahu eksis itu ya, seneng banget kalau melihat orang eksis tuh sampai followernya itu beribu-ribu juta gitu ya. sampai dia bisa beli rumah, sampai dia bisa beli ini, dalam keadaan masih gadis bujang saja sudah punya segala macam lah gitu. Dia ingin seperti itu gitu. Ini kan menjadi persoalan ya, itu tadi punya ekspektasi tinggi, tapi ekspektasi tingginya itu adalah syahwat ya, hubbud dunia, eksis di masyarakat tapi tidak jelas apa kontennya, bahkan membuat mudarat bagi dirinya, itu termasuk hubbud dunia, Kak Zoma. Senang dia, senang dilihat, senang dipuji, senang menampakkan sesuatu. Kalau mengatakan, kan boleh menampakkan nikmat kebahagiaan, Bun. Kan ada wa bi ni'mati rabbika fahaddis, bukan begitu konteksnya. Wa bi ni'mati rabbika fahaddis itu adalah kita mampu menunjukkan, membuktikan kepada Allah apa yang Allah berikan nikmat itu kepada kita dengan lebih beribadah dan lebih khusyuk, dipakai itu untuk beribadah. Gitu. Ya, jadi bukan kenarsisan. Bukan kenarsisan. Iya. Gitu binikmati rabbika fahadis, lalu kemudian pelukan ini, sehingga nanti ketika ada persoalan, ada apa, ke-blow up. Stres dia. Malah jadi ini ya Bun, dipertanyakan gitu ya, wah kemana nih, biasanya sering nge-share nih, pasti ada apa dan lain sebagainya. Betul. Prasangka. Nah, jadi kita inginkan rumah tangga ini bukan rapuh ya. Kita ingin rumah tangga ini adalah seperti kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang akarnya kuat gitu ya, sampai menjulang ke atas tuh. Semakin tinggi dia mampu menghadang atau menghalau atau bertahan terhadap segala cuaca yang ada gitu. Betul. Kita ingin rumah tangga itu seperti itu. Dan orang-orang model yang seperti itu kan orang-orang yang mohon maaf bisa rapuh dirinya. Kalau konten yang dia bangun itu adalah konten yang memang berangkat dari ketidakfahaman untuk apa dia meng-share. Gitu ya. Sehingga bagi orang yang punya kapasitas eksistensi kemanusiaannya itu tinggi, mau viewernya banyak atau tidak banyak gitu ngisi konten, itu tidak jadi masalah buat dirinya mah. Ya kan? Karena memang kalau dia punya pemahaman tentang siapa dirinya sebagai makhluk, dia akan menjadi orang yang tetap istiqomah di jalannya, di jalan dakwah, jadi ibu rumah tangga, berbahagia suka dan duka, dia mah tetap aja eksis lah di hadapan Allah. Betul. Bukan di hadapan orang. Betul. Gitu kan. Bukan masalah kita bahagia pengen di-share dan lain sebagainya, tapi kan lebih pada pemikiran tentang orang yang melihat gitu ya Bun ya. Apalagi sekarang banyak sih Bun komen-komenan yang kayak akhirnya banyak yang mengatakan couple goals gitu, baru menikah tapi sudah dikatakan couple goals tuh kayak figur pasangan yang kayaknya pasrasi. Jadi berbagai ke ekspektasi orang yang belum menikah, menghayalnya punya pernikahan demikian, padahal realita yang tadi Bunda sampaikan gitu ya Bun, tidaklah seindah ekspektasi. Bukan dongeng 1001 malam menikah itu, mitra. Pernikahan itu adalah real dengan segala kewajiban dan haknya, dengan segala duka dan sukanya, dengan segala pengorbanan, dengan segala kesetiaan. Di situ adalah real seperti itu, seperti hidup cuaca lah hari ini gitu. Sehingga buat kita, kalau selama ini kan selalu dikonotasikan kan seperti dalam surah Ar-Rum aja Kak Zoma ya. Coba kita lihat surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
faja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya Kak Zama minta tolong. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Jadi dalam keluarga pernikahan itu adalah la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran yang Allah tampilkan di muka bumi ini, dan itu dialami, dirasakan, dijalani oleh manusia. Bagi siapa? Bagi orang yang berfikir. Orang yang berfikir itu siapa? Orang yang ulul albab. Ya kan? Orang ulul albab itu siapa? Orang beriman. Alladzina amanu ulaika ulul albab. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang memang mampu mentafakuri mentazuruni seluruh persoalan-persoalan hidupnya. Bahkan ketika bicara bahwa Allah mengatakan kamu punya pasangan di muka bumi ini. Supaya apa? Litaskunu ilaiha. Supaya kamu itu tenang di dalamnya. Kita selalu mengekspektasikan bahasa sakinah, litaskunu itu adalah kepada sesuatu yang dia punyai, yang diberikan Allah. Ya, pada sesuatu yang ditakdirkan Allah dia punya ini, dia cantik, dia ini, dan dia jabat, selalu itu. Ya kan? Litaskunu ilaiha. Padahal tidak. Litaskunu itu adalah ketika kita mampu mencapai pada titik seterusnya kita berumah tangga masih adem ayem. Tadi tengah perjalanan itu pasti banyak ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan inilah nanti yang menentukan apakah kita ini terus khusyuk di dalamnya, istiqomah dengan niat berdua dari awalnya gitu ya. Sehingga ketika sampai pada Allah hilangkan semua musibah itu, rasanya itu menjadi satu ketenangan tersendiri dan menambah rasa cinta dan rasa kesetiaan kepada pasangan. Jadi ujian dan cobaan itu selalu menjadi ukuran gitu loh. Iya Bunda. Gitu ya. Jadi bahasa cinta kita tuh, cinta manusia itu Allah akan uji. Tidak menjadi ukuran itu cinta itu. Nah, sampai kemudian waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Pergaulan di antara kamu itu nanti yang berjalan dengan litaskunu tadi, mawaddatan wa rahmah, akan Allah berikan cinta kasih dan kasih sayang, rahmah. Akan diberikan, bukan tiba-tiba ada. Iya. Gitu loh. Itu harus diraih dan itu harus apa namanya? Harus diperjuangkan. Ya, jadi bukan legenda, bukan putri raja ya, dan kalau tahun 80-an dulu ada Putri Diana, kayaknya itu jadi apa dulu ya, jadi ini sampai bros saja kita dengan pangeran ini. Bukan itu, buktinya mereka tetap pecah di tengah perjalanan. Kenapa? Karena rapuh. Iya. Rapuh dia, tidak memiliki asas sebuah landasan dalam berumah tangga itu untuk apa. Gitu ya. Hanya dia menjadi idola karena diekspektasikan oleh orang lain itu adalah idola-idola. Iya, pangeran dan putri pada zamannya. Tapi di tengah dua-duanya kropos. Di dalam jiwa dan pandangan pemikiran dua-duanya adalah kropos. Sehingga tidak sesuai apa yang dilihat di layar kaca atau di YouTube atau dimanapun. Hatinya itu bukan itu sebenarnya litaskunu itu. Bukan karena dia viewer, bukan karena dia banyak harta, bukan. Tapi litaskunu itu lebih kepada kemampuan seseorang untuk bisa khusyuk dalam menjalankan, punya integritas dalam menjalankan peran dan fungsinya. Betul. Dengan susah dan senang lagi di situ, ada susahnya, ada senangnya. Tapi dia tetap tidak pernah bergeser di situ. Baik Bunda. Gitu ya. Baik Bun, selanjutnya ini ada yang sudah bergabung kembali, ada Fajar Maulana, teman Bagas nyimak, kemudian juga ada Adilah Jihad. Assalamualaikum, Bekasi menyimak Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Muhammad Raihan Rorotan menyimak. Selanjutnya ada Sahifah Ipah. Bunda mau tanya, bagaimana cara menjadi istri yang solehah dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak kita? Ya. Normatifnya dalam normatif yang paling prinsip dalam rumah tangga itu adalah
Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu dalam surah An-Nisa ayat 34 ya. Bahwa seorang pemimpin dalam rumah tangga adalah laki-laki. Itu pokok tuh. Kalau ingin membangun rumah tangga yang beriman, bertakwa, amanu bertakwa, maka struktur itu harus terbangun. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kita. Tidak boleh berubah. Walaupun istrinya bekerja lalu istrinya jadi pemimpin, nggak boleh gitu loh ya. Untuk bekerja kan pintu rizki lah itu ya. Untuk supaya keluarganya tidak berantakan, maka yang harus siapalah yang bisa ikhtiar pintu rizki itu, itulah yang bisa dilakukan. Tapi tetap dia sebagai seorang makmum. Dia suaminya adalah pemimpin yang menjaga kehormatan dirinya, memberikan nafkah, ya kan, mengatur, mendidik dan mengarahkan langkah kita. Itu adalah imam atau pemimpin. Ra'in, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatih. Jadi setiap kamu itu adalah pemimpin. Ar-rajulu ra'in, laki-laki itu adalah pemimpin. Akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam kepemimpinannya. Kemudian di situ disebutkan was-salihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sementara wanita, istrinya atau wanita itu adalah harus didampingi oleh wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu wanita yang secara ritual ibadahnya, ubudiyahnya kepada Allah rutin, ya, istiqomah, secara ubudiyah muamalah. Karena dia sebagai makmum itu adalah taat dan tunduk kepada suami selama tidak fi maksiatillah. Selama apa-apa yang diajarkan oleh suami, tingkah laku suami itu adalah tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau dia bermaksiat, berarti kita boleh menolak. Tentu penolakannya dengan meluruskan suami kita. Tu'inuhu ala imanihi. Nah, kalau dia benar, dalam hal teknis dia ada sesuatu manfaatnya dan dia benar, walaupun mungkin kita tidak setuju, ya kita sabina wa ata'na. Harus terkat tunduk dan patuh. Taat. Dan taat itu adalah sesuatu yang mudah diucapkan. Tapi sangat sulit bagi seorang perempuan yang tidak solehah, tidak bertakwa dan beriman dengan baik untuk taat. Apalagi ketika seorang perempuan ini, mungkin gajinya lebih besar, mungkin titelnya lebih besar, lebih tinggi ya, dan sebagainya. Gitu. Nah itu pertaruhkan ya. Nah hafizat, qanitat ya, dia harus mampu mendisiplin dalam ibadah dan memanage waktu ya, memanage waktu kita. Kita yang punya kerjaan di rumah, kerjaan di luar rumah. Tentu wanita lebih banyak ya tanggung jawabnya ketika dia bekerja di luar rumah. Tidak ikhlas, capek. Kalau kita tidak melayani, tulus dalam melayani, kita capek. Dapur kasur sumur. Apalagi kita sudah bekerja di luar, ada kegiatan di luar. Nah ini dilatihlah untuk selalu riyadhah nafsiyah, tazkiyatun nafsi dengan zikir dan sebagainya. Jangan lupa paradigma itu ya, bahwa perempuan adalah makmum, suami adalah imam. Maka harus difungsikan suaminya sebagai imam, dan kita harus memfungsikan diri kita sebagai status peran fungsi kita sebagai wanita, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai hamba Allah yang harus terus mendekatkan dirinya kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, selanjutnya ini masih ada pertanyaan dari Pak Akum dan juga Kak Anissa Love Parents. Kita ke Pak Akum dulu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, saya mau bertanya. Dulu saya sewaktu masih muda Bun, puasa Ramadannya ini bolong-bolong. Sekarang saya mau qadha. Bagaimana Bunda? Coba kalau lebih bagus, lebih afdol, berapa kira-kira kita punya hutang. Kadang-kadang itu, makanya kita punya hutang tuh harus ditaruh di almanak ya, atau di buku, gitu ya. Apalagi perempuan yang haid yang datang bulan. Gitu. Kemudian kalau memang kita tahu punya hutang, nggak apa-apa mengkodok, dikodok, gitu ya. Nah, sambil itu, maka mungkin kita akan terlewatkan kodok kita harusnya berapa, kita cuman kodoknya ingatnya berapa gitu ya. Maka kita mencoba memohon kepada Allah dengan taubat yang benar supaya melaksanakan saum sunnah. Lakukanlah Senin Kamis, lakukanlah Ayyamul Bid gitu ya.
Kalau kuat Nabi Daud selang-seling itu lakukan aja Senin Kamis, sehingga insya Allah ketika mungkin dulu kita pernah melakukan kesalahan, Allah akan akan ampuni ya kesalahan itu dengan kita bertaubat, memperbanyak, mengqadha dan memperbanyak yang sunnah-sunnah, karena yang sunnah-sunnah itu untuk menutupi kekurangan yang tidak tertunaikan dalam ibadah-ibadah wajib. Gitu. Itulah Rahman dan Rahimnya Allah ya. Insyaallah. Baik Bunda. Ya. Selanjutnya kita masih memiliki pertanyaan dari Kak Anissa dan Ais Nur Hasanah. Ini Kak Anissa dulu ya Bun ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda mau bertanya tapi di luar tema nih Bun. Saat sholat sunnah Bunda ataupun wajib dilakukan saat sholat sunnah ataupun wajib jika dilakukan 2 rakaat Bunda, apakah duduk tasyahud akhir seperti duduk tasyahud awal Bun saat kita sholat 3 atau 4 rakaat? Mohon penjelasannya Bunda. Jadi 2 rakaat ya, jadi sholat sunnah atau sholat wajib kan ada yang 2 rakaat nih Bun. Nah kita tasyahud akhirnya ini posisinya seperti tasyahud awal apa langsung memang benar-benar seperti tasyahud akhir gitu Bun? Kalau tasyahud akhir seperti sholat sunnah 2 rakaat kan nggak ada tasyahud awal. Iya. Seperti sholat subuh itu kan nggak ada tasyahud awal, maka kita langsung tasyahud posisinya tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Jadi maaf, pantat kita itu, bokong kita itu harus menyentuh tanah ya. Iya. Harus menyentuh tanah, menyentuh sejadah kita. Kalau itu kan enggak, kita pantat kita itu bertelekan tumit ya sama kaki kita. Jadi langsung aja, itu tandanya bahwa kita akan berakhir sholatnya ketika tahiyat akhir, gitu ya. Kalau nanti pakai yang tahiyat awal, jadi ini berarti belum selesai ininya, masih harus bangun lagi. Gitu. Betul. Gitu ya. Baik Bunda, jadi langsung aja ya Bun ya, karena 2 rakaat kan sholatnya. Baik Bun, selanjutnya ini ada Taufan Hasan Maulana ikut menyimak Marunda Bunda. Kemudian juga ada Ais Nur Hasanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda mau bertanya Bun. Seorang wanita menikah tanpa wali, apakah pernikahan sah atau harus diulang kembali pernikahannya? Iya. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikahnya seseorang tanpa ada wali. Jadi yang namanya menikah itu harus ada wali. Sekalipun mungkin walinya itu bukan orang tua, karena mungkin sudah wafat, bukan paman, bukan ini. Bahkan kalau tidak ada sekalipun harus ada wali hakim, gitu kan? Ya, jadi tidak sah nikahnya seseorang kalau dia tidak pakai wali. Syarat menikah itu kan ada ada keinginan punya niat ya, syarat-syarat. Dia harus ada 2 niat itu nanti rukun. Syarat itu harus ada kedua mempelai, gitu ya. Kemudian harus ada mahar, harus ada wali, harus ada saksi. Gitu kan? Itu harus ada itu. Jadi ada niat. Jadi kalau nggak ada wali, nggak ada saksi, jadi nikahnya sama siapa dia gitu kan? Kan itu ada yang berjabat tangan. Iya, ada ijab qabul ya. Tadi lupa. Ada ijab qabul. Ada apa namanya? Ijab qabul pernikahan. Gitu. Kalau nanti dia menikah tidak ada wali, yang mengijab qabulkan siapa? Gitu kan? Itu harus tetap ada. Ya, harus tetap ada. Karena itu adalah bahagian dari hal yang pokok di dalam menikah. Jadi dalam Islam itu setiap kewajiban-kewajiban itu pasti ada syarat dan rukunnya. Mitra, sholat syarat dan rukunnya membatalkan. Sama dalam pernikahan juga ada syarat, ada rukun, ada yang membatalkan. Ada yang bisa mengharamkan gitu kan. Pernikahan itu sendiri sangat tergantung dari tertunaikan atau tidak gitu ya, syarat dan rukun itu. Seperti itu. Ya. Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, kita berlanjut lagi ya Bun ya. Ini ada Ummu Salman yang sudah bertanya kembali. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda mau tanya, batas sholat sunnah Bun sebelum azan bisa dilakukan atau yang bisa dilakukan setelah azan Bun, ini batasnya seperti apa jika
setelah beberapa lama batas waktunya dari azan itu berkumandang gitu ya Bun ya. Nah misalkan Bun sholat sunnah subuh tapi posisi kita bangunnya kesiangan, terus dilanjutkan atau ditinggalkan sholat sunnahnya? Kalau subuh qobliyah ya Bun ya. Iya. Nah ini bagaimana Bun dengan sholat sunnah lainnya juga? Ya ini yang paling penting, jangan sampai ketinggalan. Itu yang wajib. Siap Bun. As-salatu ala waqtiha. Salah satu ibadah yang paling utama dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, ditanya oleh sahabat Rasulullah menjawab as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ya, salat tepat waktu. Sehingga kalau salat tepat waktu itu insya Allah akan menjadi sempurna juga qobliyah ba'diyahnya gitu ya. Akan sempurna juga qobliyah ba'diyahnya. Nah, kalau umpamanya kita salat yang normal, habis azan tentu kita berdoa, habis azan ambil udhu. Kalau belum punya udhu sebelum azan biasanya kita langsung sholat aja, umpamanya qobliyah gitu loh. Qobliyah sholat seperti biasa, tapi nggak boleh terlalu dekat ya antara sunnah dengan yang wajib. Pernah waktu itu Umar bin Khattab itu menegur sahabat yang di masjid, kamu harus ada jeda. Harus ada jeda antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Ketika dia assalamualaikum di sholat sunnahnya, assalamualaikum, dia harus ada jeda lah dulu. Antara 5 menit gitu ya. Jangan langsung turun. Jangan langsung sholat. Karena boleh jadi nanti itu bersambung gitu. Dan Rasulullah mengatakan iya betul harus ada jeda. Lalu bagaimana ketika dia sholat subuh? Iya. Gimana Bu? Sholat subuh kesiangan. Jangan sampai kesiangan terus ya, nggak boleh. Sholat subuh kesiangan itu jelas tidak disaksikan oleh malaikat. Karena sholat subuh itu wa Qur'an al-fajri kana masyhuda. Orang yang membaca Al-Quran atau melakukan sholat di waktu fajar itu Allah memberikan izin untuk menjadi saksi malaikat itu terhadap di waktu dia sholat subuh. Jadi kalau udah sholat subuhnya itu siang udah pasti nggak disaksikan malaikat dan tidak terlaporkan oleh malaikat. Tetapi para ulama fikih memberikan dalam hadis boleh dia mengqadha. Boleh seseorang itu mengganti di waktu yang lain ketika dia dalam keadaan tertidur. Atau lupa ya. Tertidur bangun jam berapapun bangun ya udah dia sholat pada waktu itu. Ketika dia lupanya umpamanya baru besok baru ingat, aduh Allah kemarin nggak sholat subuh ya, sholat waktu dia ingat gitu. Itu namanya boleh mengganti. Qadha itu mengganti. Iya Bunda. Ya, kalau ini jangan sampai mengganti qadha kita sadar saya mau ganti qadha nanti ajalah sekarang lagi repot, nggak boleh ya. Nggak boleh karena gitu. Nggak boleh, tapi yang tidak sengaja saja. Iya. Tapi tidak boleh juga Mitra. Kesiangan itu sering, itu mah namanya bukan tidak sengaja. Itu memang kebiasaan yang buruk. Habit yang buruk gitu kan. Iya Bunda. Nah, ini harus diperbaiki gitu lah ya. Jangan sampai menjadi bukan rahmat akhirnya ya ketiduran itu menjadi satu. Seumpama Bunda, kita mungkin subuh waktu jam 4:30 misalkan Bun azannya. Terus kita bangun jam 5 nih Bun, jam 5 pagi. Kita kelewatnya nggak ngedengar azan subuh. Boleh nggak Bun kita masih bisa dapat qobliyah itu? Bisa qobliyah aja nggak apa-apa. Jadi nggak jauh waktunya dari kumandang azan ya betul. Bun? Cuman memang kenapa yang terbaik itu adalah sholatu ala waqtiha. Kan sholat itu semua orang bisa sholat, sudah ada aturannya ya, ada qadhanya dan sebagainya. Tapi itu punya kualitas di hadapan Allah tentunya. Karena tepat waktu itu sesuai dengan bagaimana dia khusyuk, bagaimana dia tepat waktu, bagaimana dia bangun dengan sungguh-sungguh gitu ya di tengah ini. Itu juga mempengaruhi kualitas pahala di sisi Allah gitu, dari Allah yang berikan penilaian gitu ya. Nah ini makanya usahakanlah kalau memang kita biasa dulu waktu puasa itu sholat malam jalan gitu ya. Kenapa di luar bulan Ramadan malah sholat sunnahnya pindah, sholat subuhnya pindah ke jam 6 gitu, ke jam 5. Itu kan artinya kita perlu bertanya, apakah takwa itu hanya di bulan Ramadan gitu kan? Apakah tepat waktu itu hanya di bulan Ramadan? Gitu kan? Yang kita pernah bahas kan? Tentu ini harus menjadi evaluasi buat keluarga kita. Karena inti dari sebuah keluarga Mitra, selain memang yang kita bicarakan tadi hubungan suami istri, sebenarnya adalah kekuatan kita berubudiyah kepada Allah secara pribadi, secara vertikal itu memegang peranan penting.
terhadap kualitas kita atau kuantitas kita dalam menjalankan status peran dan fungsi kita sebagai ibu atau sebagai istri atau sebagai suami. Jadi kalaupun dialognya bagus, ininya bagus, tapi ubudiah kita tidak baik gitu ya, itu juga akan menjadi sulit. Terjadi pertentangan, terjadi percekcokan dan sebagainya. Ego masing-masing itu akan terus jalan. Udah akan sulit karena ubudiah kita kepada Allah itu adalah menjadi berbanding lurus harusnya dengan amal ubudiah kita secara muamalah dalam keluarga, atau seharusnya keuletan kita dalam rumah tangga ya, dalam mencintai pasangan dan anak itu adalah merupakan hal yang tidak terpisah dari kualitas ubudiah kita kepada Allah secara vertikal atau hablum minallah. Siap, Bunda. Itu disebut dengan rumah tangga yang didasarkan cinta berseminya karena takwa, karena keimanan dan ketakwaan. Baik, Bun. seperti itu. Ada pertanyaan tambahan, Bun. Satu, sholat fajar dengan sholat qobliyah sama atau berbeda, Bunda? Ini banyak ada ikhtilaf ya para ulama ya. Tapi ini coba dibaca di perbandingan madhab 4 serakai madhab tuh ada. Atau di beberapa di beberapa kitab-kitab ada. Jadi intinya begini. Ada yang mengatakan sholat fajar itu ya sholat sebelum datang matahari. Sebelum ada fajar sodik, sebelum subuh. Sebelum subuh. Itu. Tapi ada yang mengatakan sholat fajar itu ya sholat sunnah. Karena dia fajar ada berarti sholat subuh itu tegak, gitu kan. Nah sekarang begini aja, kalau kita udah sholat fajar niatkan aja kita sholat qobliyah gitu aja. Sholat qobliyah ya. Karena dia mengatakan sholat fajar itu adalah sholat sebelum subuh. Oh, Zoma pikir waktu syuruknya matahari. Kalau syuruk itu Kak Zoma terbit. Syuruk. Terbit, bergesernya matahari sampai kelihatan oleh kita, itu namanya sholat sunnah syuruk. Beda lagi ya. Beda lagi. Sholat sunnah syuruk itu kalau dalam hadis-hadis Rasulullah itu pahalanya banyak ya. Jadi ketika Rasulullah itu mulai dari qiyamul lail, sholat qobliyah, sholat subuh jamaah, itu berzikir terus itu. Sampai kalau diukur oleh para ulama itu sampai jam 6-an lah. Jam 6 itu matahari sudah bergerak tinggi. Gitu ya. Sampai nanti istilah duha. Duha itu matahari tingginya itu sepenggalan. Setongkat ya, sepenggal. Sehingga ada mengatakan gimana sholat syuruk nih? Apakah harus sholat duha dulu? Ternyata ada ulama yang mengatakan sholat syuruk yaitu sholat duha, ya mau sholat duha boleh, tapi ada mengatakan sholat syuruk sampai kepada duha itu kan waktunya sampai jam 11, ada mengatakan sampai jam setengah 11, yang paling ini sekali sampai jam 9-10 umpamanya ya, yang bagus mah 8-9 kali ya. Ada ulama mengatakan sholat syuruk itu adalah bahagian awal dari sholat duha. Ya, ada yang mengatakan begitu. Itu kan banyak tuh dari hadis-hadis itu ulama mengambil ijtihad ya. Jadi sholat syuruk kan sama-sama dia bergerak ke atas tuh, terbit gitu kan. Duha itu agak sepenggalan. Sama-sama terbit matahari, cuman ini lebih awal. Kalau duha itu pertengahan. Ada duha paling akhir ya jam 10 atau jam setengah 11. Tapi tetap itu di bawah, belum tergelincir matahari itu sudah duha. Baik, Bunda. Seperti itu ya. Siap, Bunda. Allahu a'lam bishawab. Baik, Mitra JC, jadi tidak hanya yang wajib yang kita harus tepat waktu gitu ya Mitra JC. Jika bisa tepat waktu yang wajib, kita bisa tambahkan juga sholat-sholat sunnah lainnya. Ini juga ada Andi Kaisar yang ikut menyimak, dan sekarang pun sudah 3 menit lagi menuju jam 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan pastinya di akhir program Teladan Muslimah pasti kita selalu mendengarkan nasihat sekaligus closing statement dari Bunda Fathia untuk ikatan cinta dalam bahtera rumah tangga. Mitra JIC rahimakumullah, ada sebuah ayat, tolong dicatat ya di tempat, jangan dicatat di sini, kalau udah emak-emak, ibu-ibu ditaruh di sini lupa. Iya, Bunda. Ingatnya paling cabai mahal gitu, terasi mahal gitu. Catatlah di buku-buku yang dekat kita dengar sambil masak gitu ya. Itu ada di dalam surah 4 ayat 19.
ada di akhir ayat itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa Kak Zuma paling ujung? Jika kamu tidak menyukai mereka maka wa'ashiruh sebelumnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaulah ya Bun iya. ya. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak. Iya. Wa'ashiruhunna, mitra. Hunna itu perintah kepada seorang suami pemimpin. Maka pergaulilah istri-istrimu, hunna mereka, dengan cara yang benar dan ma'ruf. Fa in karihtumuhunna asa an takrahu syai'an. Kalau seandainya ada di antara istrimu itu sesuatu yang tidak kamu sukai, boleh jadi yang kamu tidak sukai itu akan menjadi kebaikan yang banyak di dalamnya. Artinya, mitra, suami saja diharuskan untuk memahami dan melupakan atau mencoba tidak menjadi fokus kelemahan-kelemahan seorang istri itu sehingga mempengaruhi ya penilaian dan kepemimpinannya. Jadi tetap harus mempergauli dengan baik sekalipun ada sukaan atau ada kelemahan. Pun apalagi kita sebagai seorang istri yang pekat sekali rasa kita, kadang-kadang egoisme kita, perasaan kita gitu ya. Maka tentu kita harus bergaul dengan suami kita, bergaul dengan anak-anak kita, termasuk bergaul di dalamnya juga terhadap orang tua, bapak ibu dari suami kita, bukan hanya bergaul dengan ibu dan bapak kandung kita dengan baik. Kalaupun ada kekurangan dan kelemahan yang kelemahan atau kelebihan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, kata Kak Zuma tadi ya, gambaran-gambaran di frame otak kita tentang pasangan kita, tentang suami kita, maka terimalah dan maafkan dia, karena boleh jadi kelebihan kekurangan dari pasangan-pasangan kita itu menjadi hikmah yang lebih baik bagi seorang pasangannya, bagi pasangannya satu sama lain, karena dia belajar untuk bagaimana mengukur atau melakukan kewajiban dan haknya tidak lagi diukur dari dia suka dan tidak sukanya, ya kan? Namanya mempergauli dengan baik itu tidak boleh diukur karena saya lagi tidak suka, memang gue pikirin gitu kan ya. Kalau saya lagi suka, saya bagus sama dia, tidak. Pergaulan yang baik itu tetap harus dilakukan bil ma'ruf. Sekalipun kita tahu pasangan kita atau kita punya kelemahan-kelemahan, punya kekurangan-kekurangan yang sama satu sama lain tidak saling suka. Tapi yakinlah bahwa kekurangan dan kelemahan itu, kata Allah, wa yaj'alullahu fihi khairan katsir. Allah akan memberikan banyak kebaikan di dalamnya. Bagaimana nenggang rasa, ya kan? Kemudian menutupi kekurangannya dengan kelebihan kita, itu kan harus perlu kesabar ya Kak Zumaya. Bagaimana kita harus bisa mencintai dia apa adanya, itu maksudnya ayat ini. Kita mampu mencintai pasangan kita apa adanya, mau susah, mau senang, mau kurang, mau lebih. Kita mencintai dia bukan karena apa yang dia punya, tapi karena dia adalah wasilah bagi kita untuk bisa membangun jembatan mendekat bermuqarrabah kepada Allah, bukan karena ada apanya atau ada sesuatu yang menguntungkan diri kita. Jadi mitra JIC rahimakumullah, semoga kajian kita pada hari ini akan memberikan nuansa baru atau mungkin mengecas ulang gitu ya, karena orang berumah tangga pasti alami itu, mengecas ulang kembali apa-apa yang memang selama ini mungkin sudah mulai pudar, mulai mulai tertuju hanya kepada kesibukan dunia, kesibukan dapur kasur sumur, kesibukan mencari nafkah, berangkat pulang ini sehingga menjadi jenuh. Maka inilah ilmu atau tausiah atau watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, agar kita kembali kepada paradigma atau kepada cara berpikir yang diajarkan
cara pemahaman yang diajarkan ilmunya adalah dari Allah dan dari Rasulnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita di musim-musim pandemi yang luar biasa hari ini, dan mudah-mudahan terus rumah tangga kita selalu berada dalam kondisi yang kita pertahankan sehingga kita mampu, berhak dan sesuai ya, sakinah, mawaddah, warahmah itu ada di dalam hati kita masing-masing. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal 'afwu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda jazakillah khair sudah menyampaikan banyak sekali nasihat untuk kita semua Mitra JC, terutama untuk menguatkan ikatan cinta dalam bahtera keluarga. Ini menjadi sebuah masukan positif dan nasihat bagi kita semua. Mudah-mudahan tidak hanya di ekspektasi kita saja Mitra JC, keindahan rumah tangga, keharmonisan, tapi juga bisa kita tampilkan dalam realita kehidupan rumah tangga kita. Dan ini terakhir Zam akan bacakan, ada Murni alhamdulillah menyimak, ada Anis Sumaria Stuti ikut menyimak, dan juga ada Ahmad Khairuddin dari Garut yang ikut menyimak. Terima kasih banyak Mitra JC sudah setia stay tune dalam program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia. Insyaallah pekan depan hari Rabu kita akan berjumpa kembali masih dalam program yang sama dengan Bunda Fatia di jam yang sama di pukul 10 pagi hanya di Radio JC 107.7 FM. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga stamina, tetap berolahraga yang ringan-ringan Mitra JC, dan tentunya tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Terima kasih banyak Mitra. Akhir kata Zam dan Bunda Fatia pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.